Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul alim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala an-nahjil qawim wa siratal mustaqim wa sallama tasliman katsiran mazidan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian menuju keampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang hanya dikhususkan, yang hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna
Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi udwah serta qudwah bagi manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada suri teladan yang baik di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang baik adalah kita memahami adab, kita mengerti hak-hak dan batasan sesama muslim sehingga hubungan sesama muslim tetap terjaga. Ada 3 hal batasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim yang menjadi batasan sesama muslim di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mengatakan bahwasannya tidak boleh kita merendahkan orang lain, tidak boleh kita menganggap remeh orang lain, karena merendahkan dan menganggap remeh orang lain adalah bagian dari kesombongan dan merupakan dari sifat sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Karena kesombongan adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran dan orang yang menganggap rendah orang lain, orang yang menganggap remeh orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan asa ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi orang yang direndahkan lebih baik daripada orang yang merendahkan. Wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Dan tidak pula sebagian golongan wanita merendahkan golongan wanita yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhum, karena bisa jadi yang direndahkan lebih mulia dan lebih baik daripada yang merendahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sikap suka menganggap remeh kepada orang lain dan juga merendahkan orang lain. Kemudian pesan yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan mencela diri kalian. Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam Mujahid dalam menafsirkan ayat ini mengatakan la yat'an ba'dakum 'ala ba'd. Tidak boleh saling mencela sesama kalian. Karena mencela merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mencela, menggibah, menceritakan keburukan yang ada pada saudara kita maupun yang tidak ada pada saudara kita, membicarakan aib saudara kita merupakan hal yang tidak tercela, merupakan hal yang tercela dan tidak terpuji di dalam Islam. Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lama akhihi maitan fakiritumu. Apakah kalian mencintai, menyukai memakan bangkai saudara sesama muslim, padahal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk contoh, kita hidup pada zaman dengan penuh fitnah di dalamnya, dan kita hidup di zaman yang informasi sangat mudah sampai kepada kita, sehingga kita tidak bisa menyaring manakah informasi yang baik, manakah informasi yang tidak baik. Kita sekarang berada di tahun yang orang-orang menyebut dengan tahun politik, di mana sebagian saudara kita yang akan menjadi calon presiden. Banyak sekali video-video tersebar, banyak sekali informasi-informasi tersebar di antara kita. Kita tidak tahu informasi itu benar atau tidaknya, tapi banyak sekali disayangkan, sangat disayangkan keluar dari lisan-lisan kita hal-hal yang memburukkan saudara-saudara kita. Yang perlu kita ingat adalah mereka adalah saudara kita, mereka adalah saudara kita, dan yang perlu kita ingat adalah hak-hak dan batasannya, dan kita menjaga dari keburukan lisan kita. Yang perlu kita ingat bukanlah kebaikannya, bukan juga keburukannya, bukan nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, tapi yang perlu kita ingat adalah
peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Yang perlu kita ingat bukan kebaikannya, bukan keburukannya, bukan nomor 4, bukan nomor 5, bukan nomor 6. Tapi yang perlu kita ingat adalah ucapan dari kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhul kufur. Mencela seorang muslim, mencela seorang mukmin merupakan bagian dari kefasikan, dan membunuhnya merupakan bagian dari kekufuran. Mereka semua adalah saudara kita. Jika diberikan pilihan kepada kita untuk mendoakan kebaikan kepadanya atau mencelanya, maka lebih baik kita untuk mendoakannya, atau kita lebih baik diam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau lebih baik ya diam saja. Kemudian pesan yang ketiga yang terdapat dalam surah Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memberikan laqab, memberikan gelar yang tercela, memberikan gelar yang tidak baik, karena hal itu bisa menimbulkan kemarahan bagi kaum muslimin. Bahkan bukan hanya itu saja. Di dalam Islam, seorang muslim yang memanggil saudaranya dengan sebutan wahai kafir, wahai kafir, ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa di antara laki-laki yang ia memanggil saudaranya dengan sebutan wahai kafir, maka ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Bahkan bukan sampai hanya di situ. Kita melaknat saudara kita saja disamakan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW dengan dosa membunuh. Wala'anul mu'min kaqatlihi, melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Wa man rama mu'minan bil kufri fa huwa kaqatlihi, barang siapa yang menuduh saudaranya sebagai kafir, maka sama saja seperti dia membunuh saudaranya. Begitulah muslim dalam menjaga muruah manusia, dalam menjaga kehormatan sesama muslim. Bahkan semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia masih dihormati. Semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-muslim 'alal muslim haramun damu wa maluhu wa irduhu. Sesama muslim atas muslim yang lain itu haram. Yang pertama hartanya, yang pertama darahnya, yang kedua hartanya, dan kemudian kehormatannya. Yang pertama haram hartanya, haramun damuhu. Tidak boleh kita membunuh sesama muslim tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh nafsun, barang siapa yang membunuh jiwa tanpa ada sebab, tanpa ia membunuh orang lain atau tanpa ia berkerusakan di muka bumi, maka ia sama saja seperti telah membunuh semua muslim yang ada di dunia ini. Maka haram darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Kemudian yang kedua, haramun maluhu. Haram juga harta seorang muslim kita ambil tanpa seizin dengannya. La yahilu malun imri'in muslim illa bitibi nafsi minhu. Tidak halal harta seorang muslim yang diambil tanpa seizin dengannya. Ini kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah antara kita. Yang kecil kebiasaannya mencuri, yang besar kebiasaannya korupsi. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, haramun irduhu. Kehormatannya juga haram untuk dipermalukan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjaga aib seorang muslim di dunia, maka di dunia Allah Subhanahu wa taala akan jaga aibnya, dan juga akan dijaga aibnya selama di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat, bukan hanya semasa hidupnya saja, bahkan ketika manusia telah menjadi mayat ketika di kuburan, kita sebagai orang yang hidup dilarang untuk lewat di atasnya, untuk duduk di atasnya, untuk sholat di atasnya. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, la an amshi ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li birijli ahabba ilayya min an amshi ala qabri muslim. Aku berjalan di atas kuburan seorang muslim, atau dalam riwayat yang lain duduk di atas kuburan duduk di atas bara yang kemudian bajunya terbakar, kemudian kulitnya juga terbakar, kemudian berjalan di atas mata pedang tanpa menggunakan alas kaki, lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dibandingkan dia harus berjalan di atas kuburan muslim. Kemudian wala tajlisu 'alal qubur wala tusallu 'alaiha.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah duduk di atas kuburan dan jangan juga sholat di atasnya. Begitulah Islam memuliakan kaum muslimin dari semasa hidupnya, kemudian hingga ia meninggal dunia masih dijaga kehormatannya. Dan sambungan dari ayat yang pertama adalah wa bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, dan sejelek-jeleknya panggilan adalah panggilan kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga saudara-saudara kita dari keburukan lisan-lisan dan keburukan saudara-saudara kita yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad kama barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.